Halo, ini adalah pertemuan rekaman untuk pertemuan kita yang kelima, yaitu membahas tentang fungsi dan juga string. Jadi, meskipun string sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mendalami manipulasi apa saja yang bisa kita lakukan terhadap string. Nah, sebelum kita mulai ke pertemuan kelima ini, seperti biasa kita coba review dulu untuk pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat. Di pertemuan keempat, kita membahas tentang list. List mirip seperti array di bahasa C, cuma kalau di bahasa C, array itu tipe datanya itu harus sama semua. Seperti misalnya array of integer. Berarti elemen-elemen di dalam array tersebut itu harus integer semua. Nah, boleh ada yang pecahan, nah boleh ada yang karakter. Kalau mau karakter ya array of karakter semua. Nah, itu array di bahasa C. Tapi kalau di Python, list itu bisa kita campur adukkan. Ada satu list, isinya ada bilangan bulat, ada karakter, ada bilangan pecahan, ada string, atau malah bisa ada boolean value. Oke, itu adalah list. Sementara tuple itu adalah list, tapi dia hanya read only. Kemudian kalau dictionary dia mirip seperti kamus, ada dua kolom, kolom kiri adalah menjadi key-nya, kolom kanannya menjadi value. Nah, kita bisa mencari value berdasarkan key yang ingin kita cari. Nah, karena seperti kamus, berarti key-nya misalnya adalah bahasa Indonesia, sementara value-nya adalah bahasa Inggris. Jadi misalnya, saya ingin tahu bahasa Inggrisnya kucing, maka kita akan kirim kucing ke kamus, kucing adalah key-nya, maka kamus akan mereturn value-nya, yaitu bahasa Inggrisnya. Jawabannya adalah cat. Itu contoh dari dictionary. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan assignment-nya. Di assignment ini, kita diminta untuk membuat sebuah program kasir yang memanfaatkan dictionary-nya adalah yang ini, stock. Ada dictionary stocks, ada 4 key, yaitu apple, orange, banana, dan kiwi. Dan value-nya ada 100 untuk apple, 80 untuk orange, 65 untuk banana, dan 110 untuk kiwi. Nah, angka-angka tadi itu maksudnya adalah price atau harga dari setiap buahnya. Misalnya apel 100, itu berarti harga apel per kilo adalah 100. Nah, misalnya saya ingin tahu harganya orange itu berapa, maka kita bisa menggunakan stocks, kemudian kurung kotak buka, dan kemudian kita cari orange. Maka kalau ini saya enter, dia akan mengembalikan value-nya, yaitu 80. Berarti stocks orange adalah 80. Berarti nilai harga jeruk per kilonya adalah 80. Oke, kita dapat dictionary-nya. Sekarang kita disuruh nanya buah apa yang ingin dibeli. Maka kita bisa bilang, bisa tanyakan buah, kita tanyakan ke user, mau beli buah apa, sis? Kemudian dijawab adalah kiwi. Oke, berarti buahnya adalah kiwi. Terus harganya berapa? Nah, kita bisa nyari stocks kiwi. Harganya adalah 110. Nah, sekarang tanya kepada user lagi, mau beli berapa kilo? Oke, berarti beli sama dengan integer input, beli berapa kilo? Kemudian dijawab misalnya beli 8 kilo. Oke, berarti belinya 8 kilo. Nah, kemudian print total price. Oke, berarti print harga totalnya sama dengan
beli dikali, belinya berapa kilo tadi, terus dikali dengan harga per kilonya, yaitu stok kiwi ini. Atau lebih tepatnya lagi, kita nggak bisa nulis kiwi, tapi kita bisa pakai buah, karena itu adalah yang dibeli oleh user. Enter, maka dibilang harga totalnya adalah 880, berarti 8 kali 110, seperti itu. Oke, ini adalah untuk assignment minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima. Kita bahas untuk fungsi. Nah, teman-teman pasti sudah paham dengan fungsi. Fungsi adalah bagian dari program yang kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama, kalau ada suatu bagian program yang bisa dikerjakan, bisa tidak, jadi ada kemungkinan dia tidak digunakan, maka buatlah dia jadi fungsi. Karena nanti kita kalau memang memakai, ya tinggal dipanggil aja. Kalau nggak mau dipakai, ya nggak apa-apa. Nah, itu alasan kenapa kita menggunakan fungsi. Alasan pertama. Alasan kedua adalah untuk menyederhanakan program utama. Jadi ketimbang kita bikin program utama yang panjang banget, kenapa nggak kita potong-potong aja? Jadi bagian ini kita potong, jadikan sebagai fungsi. Kita berikan fungsi itu, ini adalah bagian untuk input data. Kemudian ada bagian kedua, yaitu proses data. Kemudian bagian ketiga adalah print data, seperti itu. Jadi ketimbang kita bikin program utama yang panjang banget, ya kenapa nggak kita bagi tiga aja. Ada bagian pertama adalah input, bagian kedua proses, bagian ketiga adalah print datanya. Oke, itu dua alasan kenapa kita menggunakan fungsi. Nah, fungsi di Python, kita cukup menggunakan def atau define. Define nama fungsinya. Kita coba saja. Def f, sama seperti ini, kemudian titik 2, kemudian print. Halo. Selesai, kita sudah membuat sebuah fungsi dengan nama f. Dan kalau kita ingin panggil, ya tinggal nama fungsinya, kemudian kurung. Enter, maka dia akan mengerjakan print halo. Oke, itu membuat fungsi dan juga memanggilnya. Sekarang argumen. Nah, hampir semua fungsi itu butuh argumen karena kita ingin memproses sesuatu. Misalnya, f, a. Kemudian print a. Kemudian misalnya saya ingin menuliskan atau mengirimkan 5. Maka dia akan print 5. F 10. Dia akan print 10. Nah, F misalnya halo. Dia juga akan ngeprint halo. Tapi kalau misalnya saya bikin B sama dengan 1, 2, 3, halo. Dan kemudian F, B. Maka nilai B tersebut, yaitu list, itu akan dikirimkan ke fungsi F. Dan dia akan di print 1, 2, 3, halo. Sama seperti pada saat kita mengirimkan angka 5, angka 10, dan kalimat halo. Oke, itulah argumen. Kita bisa mengirimkan apapun yang kita mau sebagai argumen. Bisa bilangan biasa, bisa sebuah list, atau bisa juga yang lainnya. Oke. Nah, kadang-kadang kita butuh lebih dari satu argumen. Misalnya F, A, B. Define F, A, B. Kemudian print A plus B. Nah, maka kalau saya panggil 5 dan 10, maka 5 akan saya kirimkan ke A, 10 akan saya kirimkan ke B. Maka begitu saya enter, maka dia akan print 15. Nah,
kadangkala fungsi itu urutan argumennya itu sangat penting. Misalnya seperti ini. A pangkat B. Kalau saya mengirimkan ke fungsi itu 2 dan 3, maka itu berarti 2 akan dikirimkan ke A, 3 akan dikirimkan ke B. Sehingga menjadi 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Tapi kalau kita ketukar mengirimkannya, misalnya 3,2. Nah, itu berarti 3 akan dikirimkan sebagai A, 2 dikirimkan sebagai B. Sehingga jadinya 3 pangkat 2 yang hasilnya berbeda, yaitu 9. Nah, agar kita tidak keliru mengirimkannya, jadi saya lupa. Yang harus saya kirim pertama itu apa ya? Pangkatnya atau bilangan dasarnya? Nah, daripada bingung, kita bisa tulis gini, F B sama dengan 3. Saya nggak tahu urutannya gimana. Pokoknya B itu adalah nilai pangkatnya. Dan A-nya adalah yang saya pangkatkan, seperti ini. Nah, jadi meskipun dia urutannya kebalik, dia akan tetap mengirimkan 3 ini sebagai B. Maka dia akan mengirim 3 ke sini. Dan 2 dikirimkan ke sini. Sehingga hasilnya adalah 8. Oke, ini tentang urutan. Dan kemudian ada juga kalau kita punya default value, misalnya seperti ini. Kalau yang manggil fungsinya dia ngirim parameter, ya gunakanlah value parameter tadi. Tapi kalau udah ngirim gimana? Ya kita bisa siapkan default value. Contoh misalnya ada sebuah fungsi my function dan ada sebuah parameter country. Dan di sini country-nya saya berikan nilai default yaitu Indonesia. Dan fungsi ini dia akan ngeprint I am from dan value country-nya. Sehingga kalau saya mengirimkan my function Sweden, itu berarti saya akan mengirimkan Sweden ini sebagai country. Sehingga dia akan menuliskan I am from Sweden karena country-nya ada, yaitu Sweden. Tapi kalau kosong seperti ini, yang ketiga ini, my function blank, maka country di sini dia blank. Karena blank atau nggak ada value yang dikirimkan, maka dia menggunakan default value-nya, yaitu Indonesia. Sehingga dia akan ngeprint I am from Indonesia. Oke. Kemudian mengirimkan list juga sebagai argumen, dan kita coba. Kemudian return value. Nah, seringkali kita membuat sebuah fungsi yang membutuhkan dia mengembalikan suatu value. Contoh misalnya, define f a, b. If misalnya A lebih besar daripada B. Kemudian di sini kita oke, maka return true. Else return false. Udah. Kemudian F 5 dan 2. Dia akan mengembalikan true. Dan meskipun kita tidak print, dia tetap mengeprint true. Karena 5 memang lebih besar daripada 2. Nah, return value ini bisa kita simpan juga. Misalnya C sama dengan F 5,2. Maka C akan bernilai true. Dan kalau C kita beri nilai berasal dari F, misalnya 2,3, maka C akan bernilai false.
itu return. Oke, untuk pass ini kita skip dulu. Kemudian recursion itu juga kita skip karena ya lumayan rumit. Kalau memang ingin mempelajarinya silakan. Jadi dia memanggil fungsinya dari fungsi itu sendiri. Kita biasanya kan bikin fungsi, kemudian ada dari tempat lain manggil fungsi tadi. Kayak ini misalnya, saya bikin sebuah fungsi, kemudian di program utamanya saya panggil fungsinya. Nah, kalau recursion, di dalam fungsinya dia manggil dirinya sendiri. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke string. String atau kalimat, misalnya di sini kalimat. Halo, selamat datang di kelas pemrograman Python. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan manipulasi banyak banget. Creation sudah, kita tinggal tulis nama variabelnya dan kemudian kalimatnya. Kemudian counting length, kita bisa menggunakan fungsi len kalimat. Maka dia akan mengembalikan 48, yang berarti ada 48 karakter di dalam kalimat. Ingat, sama seperti C, string itu adalah array of karakter. Maka kita bisa mencacah setiap karakter di dalam kalimat ini, di dalam string, dengan menggunakan indeks. Dari indeks 0, indeks 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, counting sudah. Kemudian counting karakter atau finding karakter. Saya ingin tahu di kalimat ini ada nggak sih spasi? Kalau ada spasi, berapa jumlah spasi dalam kalimat tadi? Nah, kita coba pakai find. Oh, kok find? Count. Tolong hitung ada berapa spasi di kalimat itu. Oh, ada 6. Coba benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti memang ada 6 spasi. Itu counting. Kalau finding, saya pengen nyari substring apa ya? Misalnya apakah ada Python di substring di kalimat itu? Dibilang ada pada indeks 42. Kalau saya pengen nyari find misalnya koma, ada di 4. Benar nggak di 4? H itu indeksnya 0. A indeksnya 1, 2, 3. Oh benar, koma ada di indeks 4. Maka dia akan mengembalikan angka 4. Karena dia menemukan ada koma di indeks 4. Itu finding. Kemudian tadi sudah counting, pakai count. Kemudian slicing, kita bisa motong-motong karena dia sebenarnya adalah array atau list. Jadi kita bisa saja kalimat, saya pengen motong 42 sampai 48. Maka dia akan memotong Python. Karena tadi 42 itu ketemu Python. Oke, itu untuk slicing. Dan kemudian untuk splitting, splitting sebenarnya untuk memotong atau memecah-mecah sebuah kalimat berdasarkan suatu karakter. Misalnya kalimat ini ingin saya split menggunakan spasi. Maka dia akan membuat sebuah list yang isinya kata per kata. Seperti ini. Halo, selamat datang di kelas pemrograman Python. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 kata. Nah, ini sangat bermanfaat sekali kalau kita ingin memproses suatu data dan datanya masih dalam format misalnya CSV, separated value. Kita bisa menggunakan split, karakternya menggunakan koma, maka dia akan langsung dipecah-pecah menjadi list yang kemudian bisa kita proses lebih lanjut lagi. Oke, itu untuk splitting. Kemudian untuk truth value. Nah, contoh misalnya kita menanyakan kepada user A sama dengan input, masukkan sebuah angka. Kemudian user memasukkan 5 misalnya. Maka A akan berisi 5, cuma 5-nya ada kutipnya, berarti dia adalah string. Kalau kita ingin proses secara matematika, ya kita harus ubah dulu kan, jadi integer. Maka A sama dengan, kita pakai casting integer A. Sehingga sekarang A memiliki nilai numerik 5. Sehingga kita bisa mengalihkan A kali 4 misalnya, jadi 20. Nah, cuma masalahnya, kita nggak bisa berharap semua user itu baik-baik saja. Sudah disuruh masukin angka, dia nyoba-nyoba masukin huruf T. A, T. Dan kemudian A saya kalikan 4 misalnya. Atau A ditambah 4. Maka dia jadi error. Karena A-nya adalah karakter. Karakter nggak bisa ditambahin angka kan. Nah, jadi sebelum kita mengubahnya menjadi ini, misalnya A sama dengan integer A. Ini juga pasti error, karena A-nya adalah huruf, bukan angka. Nah, jadi sebelum kita menggunakan casting, kita cek dulu. Misalnya, if A dot is digit, seperti ini, baru kita jalankan A sama dengan int A. Udah. Sehingga kalau misalnya kita ini, kemudian usernya masukin 5, maka kalau kita jalankan program ini, maka A menjadi angka 5. Tapi kalau user bandel, disuruh masukin angka, tapi masukinnya yang aneh-aneh. Misalnya masukin halo. Maka kalau saya menggunakan ini, maka A sama dengan integer A tidak dieksekusi karena dia bukan digit, sehingga A tetap halo. Jadi nggak error keluarnya. Nah, itu fungsi dari truth value, string truth value. Bisa isi digit, atau pengen ngecek apakah dia ada hurufnya, atau dia title. Title maksudnya setiap huruf pertama dari setiap kata dia jadi huruf besar. Kemudian repeating string, ini sebenarnya tinggal A kali 5, maka dia jadi halo, 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 halo. Seperti ini. Kemudian replacing string, berarti kita ingin mengubah suatu substring dengan string lainnya, atau dihapus ya. Seperti ini misalnya, word sama dengan hello world. Tolong di-replace dong hello-nya menjadi goodbye. Sehingga yang tadinya hello world, hello-nya diganti sama goodbye, sehingga menjadi goodbye world. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode untuk upper, lower, untuk mengubah huruf besar atau huruf kecil. Kemudian title, agar huruf pertama dari setiap kata itu menjadi huruf besar, dan seterusnya. Kemudian juga bisa join, reverse. Nah, teman-teman bisa coba sendiri. Dia tinggal membalikkan kata. Oke. Kemudian concat, kita bisa menggunakan plus di sini.
Dan udah, itu saja untuk pertemuan kita di kelima ini. Jangan lupa untuk mengerjakan assignment sebagai kehadiran Anda. Oke, terima kasih dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup. Terima kasih.